Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita hendak merenungkan bersama-sama firman Tuhan yang disaksikan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca Alkitab, merenungkannya sebagai firman Allah yang hidup, marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, sapalah kami dengan kebenaran firman-Mu. Karuniakan hikmat pengertian yang baik dan benar, dan tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk kami memberlakukan kebenaran firman-Mu ini. Dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Dalam sebuah film dokumenter ditampilkan kehidupan binatang-binatang buas di sebuah hutan di Afrika yang dilanda kemarau panjang. Di musim itu, hewan-hewan sangatlah kesulitan untuk bertahan hidup lama. Bukan hanya sangat membutuhkan air, untuk mendapatkan mangsa pun susah. Karena banyak yang sudah meninggalkan tempat kering atau sudah keburu mati kekurangan cairan. Singa-singa jantan yang tadinya gagah terlihat kurus kering dengan tulang rusuk menonjol. Sebagian terbaring lemah dan tidak dapat berlari kencang karena malnutrisi dan dehidrasi. Ada yang kemudian mati karena keganasan alam. Di saat seperti inilah hanya keajaiban yang dapat menyelamatkan mereka, yaitu bila hujan deras membasahi tanah gersang tempat hewan-hewan itu bertahan. Alam yang lebih ganas dari singa-singa atau raja-raja rimba ini agaknya sudah terjadi sejak zaman dahulu, atau paling sedikit pada zaman Raja Daud sekitar tahun 1040 sampai 970 sebelum Masehi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ingin diungkapkan pada ayat yang ke-11 ini? Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Daud mengungkapkan bahwa singa-singa muda berkaitan dengan peristiwa pengalaman hidup yang pernah ia alami ketika Saul dengan kehebatan, dengan kekuasaannya yang saat itu mengejar-ngejar Daud hendak membunuh dirinya. Selain itu, saudara-saudara, ketika Daud berada di Gat, dan Gad pada saat itu, saudara-saudara, dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Akis. Daud pun merasa gentar, Daud pun merasa takut. Oleh karena Daud pernah membunuh seorang jawara, seorang jagoan dari Filistin atau Gad yang bernama Goliat. Bertambah-tambahnya kesukaran, kesulitan, ketakutan daripada Daud ini, di mana Daud justru mengutamakan Tuhan. Dia melihat bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada singa-singa, daripada kekuatan-kekuatan dunia yang nampak pada saat itu. Daud meyakini bahwa Tuhan dengan segala kekuasaannya yang melampaui singa-singa, yang melampaui kekuatan-kekuatan dunia pada saat itu,
Daud melekatkan diri, Daud mengutamakan Tuhan, Daud meminta perlindungan Tuhan. Disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya, menyatakan kebaikannya, menyatakan perlindungannya kepada Daud. Dan ini juga berlaku bagi setiap orang yang percaya, yang berlindung, yang mencari Tuhan, yang mau menomorsatukan Tuhan di dalam hidupnya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketakutan, kecemasan, kegentaran, ataupun apalah namanya, di tengah situasi pandemi yang sampai saat ini belum berakhir juga, kita meyakini bahwa sebenarnya Tuhanlah yang melindungi kita, Tuhanlah yang mengetahui pergumulan kehidupan kita. Ketika kita mau memprioritas utamakan Tuhan di dalam situasi yang sulit, yang sukar pada saat ini, saudara-saudara, yakinlah bahwa Tuhan dengan caranya sendiri, dengan kuasanya sendiri yang melewati, yang melampaui pikiran-pikiran kita yang terbatas ini. Tuhan tidak membiarkan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita, tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kebutuhan kita, dan Tuhan akan menyediakan berkat perlindungan pemeliharaannya di dalam kehidupan ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Abraham Maslow, seorang psikolog Amerika beraliran psikologi humanistik, menyebutkan bahwa kebutuhan manusia di muka bumi ini paling sedikit ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan fisik, kebutuhan oksigen, kebutuhan untuk menghirup udara yang baik, udara yang segar, kebutuhan untuk memperoleh nutrisi, beristirahat, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, Maslow mengatakan bahwa manusia itu membutuhkan rasa aman. Manusia membutuhkan pakaian, perumahan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial. Bahwa manusia tidak bisa hidup seorang diri. Ia membutuhkan orang lain, membutuhkan sesama, membutuhkan pergaulan, pertemanan, persahabatan. Dan yang keempat adalah kebutuhan akan harga dirinya sendiri. Bahwa dirinya sungguh berharga, dirinya sungguh penting siapapun juga. Dan ia juga perlu menghargai orang lain, dan orang lain juga perlu menghargai dirinya. Saudara-saudara, kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Bahwa setiap orang, setiap kita bisa mewujud nyatakan potensi, karunia, bakat yang ada pada diri kita untuk dapat kita kembangkan sedemikian rupa, agar diri kita sungguh berharga, sungguh bernilai bagi banyak orang lain. Saudara-saudara, bukankah 5 kebutuhan dasar yang diungkapkan oleh Maslow ini, itulah juga yang menjadi kebutuhan kita, itulah juga yang menjadi harapan, kerinduan kita di dalam kita menjalani kehidupan ini di masa pandemi ini. Kendati untuk mencapai 5 kebutuhan mendasar itu memang tidak langsung jatuh dari langit, saudara-saudara. Memang kita harus mengupayakan, memperjuangkan, mengusahakan untuk memperoleh 5 kebutuhan dasar ini. Tetapi di tengah masa yang sulit, di masa yang sukar ini, kita mempunyai semangat, kita mempunyai optimisme, kita mempunyai pengharapan. Karena kita meyakini bahwa kehidupan kita
segala keberadaan kita, termasuk masa depan kita. Yakinlah Tuhan yang memelihara, Tuhanlah yang menyertai, Tuhanlah yang melindungi, dan Tuhanlah yang memberikan kekuatan di dalam perjuangan, di dalam upaya kita mewujud nyatakan kehendak-kehendak Tuhan. Yakinlah Tuhan tahu apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi kebutuhan dan kerinduan kita. Ia memberikan yang terbaik. Sebagaimana sang pemazmur, bahwa orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun. Artinya ketika kita mau menomorsatukan Tuhan, mentaati firman Tuhan, memegang erat janji kebenaran firman Tuhan, memfokuskan diri untuk berjalan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kasih pemeliharaan Tuhan itu terus dinyatakan di dalam kehidupan kita, dalam situasi, dalam kondisi apapun. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.